Kelihatan belum aku share screen? Sudah, Kak. Sudah, Kak, sudah. Udah, Mbak. Oke, kali ini di modul 3 kita bahas transportasi ya. Di sini tuh transportasi nanti kaitannya tuh erat sama kayak supply chain. Nah, ini supply chain management, kayak pendistribusian barang dari kota A ke kota B, C, D, gitu. Untuk ini kan nanti bisa dibaca ya. Ini aku mau bahas singkat aja langsung ke step-step sama analisisnya nanti. Nah, kita langsung bahas ke studi kasus, boleh nggak? Boleh banget, Mbak. Nah, ini aku ulang ini. Biar kelihatan ini apa? NGS-nya. Profile. Iya. Modul NGS. Sini. Ini aku udah langsung buka ya. Oh, dari awal. Ini pertama untuk modul transportasi kita tuh pilih ini yang network modeling. Nah, seperti biasa nanti step-stepnya bisa di sini ada. Langsung ke new problem. Terus di sini sesuaiin ya transportasi problem. Ini biasa minimasi, nanti studi kasusnya kalian cari yang kasus minimasi, kayak berarti meminimalkan biaya distribusi. Contohnya kayak gitu. Untuk di sini masalah network modeling. Nanti kalian juga untuk studi kasus kalian nyarinya ini juga yang sama kalau bisa, biar nggak banyak error kayak kemarin kan. Ini 2, sumbernya 2, sama tujuannya itu ada 3. Oke, langsung muncul kayak gini. Oh ya, sebelumnya gini, maaf. Jadi di sini tuh di modul itu sebenarnya tuh di ini nih bagian paling bawah semua modul itu ada tugasnya ini nih, tugas. Jadi tugasnya ini itu yang dibahas pada step-step yang di atas. Mudeng nggak? Udah. Paham, Kak. Nah, kalian pasti bahas dan memiliki fasilitas produksi di Jakarta dan Yogyakarta. Sumbernya ini ada 2, kayak ini tadi, source 1, source 2, itu sumbernya ada 2, Jakarta dan Yogyakarta. Terus untuk memasarkan produknya ke seluruh Indonesia, PT Nusantara memiliki cabang Palembang, Makassar, dan Denpasar. Ada 3 destinasi. Terus kapasitas produksi di Jakarta adalah 300, di Yogyakarta 500. Untuk permintaan demand ini nanti di sini itu 150, 300, 350. Pokoknya nanti udah sesuai di sini. Ini 10, 12, 8, 7, 10, 14 adalah biaya per masing-masingnya. Per masing-masing ke kotak per unit juga. Kita langsung ya. Sini untuk kita ubah namanya dulu. Edit, notes name,
not names. Di sini salah satu adalah Jakarta seperti biasa. Joshua Jakarta. Terus destinasi 1 Palembang, 2 Makassar, 3 Denpasar. Terus oke. Nah, terus nanti kita diisi seperti tabel ini. Kayak biaya masing-masing biaya per unitnya dari sumber ke kota tujuannya 10, terus ini 7, ini 10, ini 12. Oh, ini maaf, ini kan rupiah 9 rupiah. Ini tuh sebenarnya 8. Ini diganti, tipe 8, ini 14. Terus di sini demand 150, 300, 350. Nah, ini kapasitasnya itu ada 300 dan 500. Jadi nanti dalam studi kasus itu jumlah kapasitas sama jumlah permintaan itu sama. Ini kan 800. Nah, ini 150, 300 sama 350 kalau dijumlahkan pas 800, berarti ini studi kasusnya bisa dibilang memenuhi syarat gitu kan. Dulu pernah kan kalau dioptimisasi itu jumlah ini harus sama, soalnya nanti kalau misalkan terjadi perselisihan itu nanti ada namanya sisa pokoknya. Nanti bikin tabel lagi di sini. Nah, nanti kalau bisa nyarinya ini kasusnya sama jumlahnya. Langsung ke solve and analyze. Nah, hasilnya seperti itu. Kita ke atas. Ini ya. Nah, nanti untuk pengolahan data, kalian itu inputkan ini, screenshot ini, tabel, ini namanya. Ini data masalah ringkasannya. Kayak yang di studi kasus tadi. Yang ini. Ini kan masih dalam bentuk studi kasus. Nah, nanti yang di screenshot dimasukkan ke pengolahan datanya itu yang tadi. Yang ini tabel 1. Terus sama tabel 2 tampilan solusinya. Nah, nanti kalian untuk analisisnya ini dari kayak gini. Ini untuk masuk ke poin analisis. Bisa dibaca ya. Dari tampilan tersebut diketahui bahwa solusi optimal adalah mengirim produk dari Jakarta ke Denpasar sebanyak 300. Oke. Sebanyak 300. Mengapa 300? Di sini bisa kelihatan banget ya. Kalau ini kan bisa nih, jumlah pengiriman itu 300, cost-nya 8 rupiah. Nah, total cost-nya kan total cost-nya 2.400. Kenapa kok ini duluan gitu ya? Tapi kan kalau di perbandingan itu kan jelas kayak 8 bisa ngirim 300. 7 tapi cuma ngirim setengahnya gitu kan. Jadi kan kelihatan banget perbandingan, jadi bisa diketahui solusi optimalnya ini. Ibaratnya kan tadi kan minimasi kan, berarti biaya paling murah itu pertama ke sini, yang paling optimal juga. Dari Yogyakarta ke Palembang 150 unit, ke Denpasar 50 unit. Sebanyak ini, dan value-nya ini, total cost-nya. Jadi, ini solusi bisa dikatakan
udah solusi paling optimal untuk meminimalisir biaya distribusi. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Halo? Belum, Mbak. Belum, Kak. Terus, Belum, ini Kak. aku kasih lihat contoh. Hmm. Ini punyaku dulu. Ini ya, cuma ini bedanya punyaku tuh sumbernya ada 2, tapi tujuannya ada 4. Ini lumayan. Soalnya dulu tuh nggak dikasih batasan, jadi semua peserta itu kayak cocok-cocokan aja sama studi kasusnya gitu. Nah, untuk kalian nanti jumlah constraint-nya sama tujuannya itu menyesuaikan modul aja biar nggak terlalu banyak mikir. Nah, kayak gini, pengolahan data. Oh ya, tapi ini, ya ampun, graphic solution. Kita grafiknya, kalau di modul, mana ya modul? Kalau di modul ini kan result graphic solution ya. Jadi ceritanya punyaku itu nggak bisa ke mana? Result graphic solution. Itu punyaku nggak bisa. Nanti kalau ada yang nggak bisa, kok nutup. Nah, kalian bisa pencet ini nih, yang hijau-hijau ini. Yang ini, bisa. Aduh. Kasih 2, 5, 10, 7, 150, 100, 8, 14, Nah, tolong ACC itu dong, yang mau masuk Google Meet. Astaga, ya ampun. Sorry. Soalnya nggak nongol di share screen-nya. Tadi kan 50, 14, 8, 300, 500. Nanti yang baru masuk, sorry ya tadi lama ACC-nya. Nggak kelihatan soalnya. Nanti bisa lihat itu videonya. Oke, makasih, Kak. So, nah ini tadi udah dirubah ya, ini aku Recording-nya. ulang biar nggak. Karena aku tadi nggak bisa resolve graphic solution, nanti bisa kalian yang ada yang kasusnya sama kayak aku, ini klik ini. Mama ini nggak bisa. Ya ampun. Kak, ini Kenapa? ini udah Ini bahas baru bab bahas berapa, bab Kak? 3. Bab 3, transportasi. Metode transportasi. Aku ulang lagi enggak? Ulang lagi apa enggak dulu? Kan ada recording-nya kan, jadi nggak usah sih menurut aku. Yes. Iya. Iya, Efisiensi Kak, lanjut aja. waktu. Oke. Karena juga studi kasusnya itu pengolahannya juga hampir mirip-mirip juga. Penting nanti kalian lanjut ke ini ya. Pokoknya nanti pengolahan data, kalian yang ditampilkan adalah ini. Ini kan langsung solusi masalah, nanti sama itu screenshotan apa aku mikir ngomong input itunya loh, ya tahu ya.
Input nilainya yang Input nilai kayak ya, Kak. ringkasannya. Tampilan solusi. Ini input ininya, tabel inputnya. Terus sama ini solusi sama grafik. Nah, nanti kalian untuk analisa data yang dianalisa ini sama grafiknya. Ya, gimana nanti kalimat kalian? Kalau di sini tuh kayak gini, mengirim produk dari pengolahan ini diketahui solusi optimal. Mengirim produk dari blok O ke Klaten sebanyak 100 unit dengan biaya per unit Rp60 sehingga biaya totalnya 6.000. Terus lanjut ke kesimpulan dari hasil jalan Kaliurang dan blok O ke Condong Catur. Sedangkan pengiriman produk dari Parangtritis hanya dapat dikirim ke Bantul dengan biaya pengiriman yang paling optimal 20.000. Ini totalnya. Udah gitu. Ada yang mau tanya nggak sebelum lanjut ke penugasan? Tadi analisisnya gimana, Kak? Ada yang nanya? Nanti aku lanjut. Tadi untuk analisisnya, Kak. Halo? Jadi yang dianalisa itu ada 2 tabel. Yang tabel solusi sama grafik solution, yang grafis tadi. Aduh, Una keluar. Jadi nggak bisa tampilin. Bentar kita tunggu dulu. Oke, Kak. Halo, cek. Koneksiku ini ada gangguan. Oh iya, Yana ada pertanyaan nih. Ya. Yang dianalisa yang mana aja tabelnya gitu. Oh, nah tadi. Jadi untuk jadi gini, ketentuannya ya. Untuk poin pengolahan data, nanti kalian screenshot yang ini, yang ini. Mulai dari pengolahan data, nanti kalian screenshot yang ini. Ini adalah tabel input data masalahnya, yang kayak ringkasan tadi. Terus sama ini, tabel hasil solusi. Ini nanti yang dianalisis yang dianalisis tabel solusi sama grafik. Ya, sebenarnya sama aja sih, cuma nanti kan pasti ada perbedaan sedikit dari kalimat-kalimat kalian gitu. Gimana? Mbak, itu apa namanya? Share screen nggak muncul ya? Apa ya? Share screen-nya sampean nggak muncul ya? Ya ampun. Sorry. Maafkan. Kelihatan belum? Sudah, Kak. Nah, udah ya. Nanti yang ditampil apa ya? Yang diinput ke pengolahan data itu yang ini tabel input data masalah 1. Terus ini
tabel solusi 2 sama grafik gitu. Nah, nanti yang dianalisis itu ininya, tampilan solusi. Kayak ini loh. Dari tampilan tersebut diketahui bahwa gitu. Kalau di sini, kalau punyaku ini kayak gini. Ini dulu kurang. Nah, ini untuk analisa data bisa kayak gini juga, nggak apa-apa. Udah? Gitu. Terus untuk penutup kayak gini. Kesimpulan dan saran. Ada lagi? Ke bab 4 penugasan. Ini landasan teori kalian bisa baca-baca. Udah kebablas. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke modul 4, judulnya penugasan. Penugasan merupakan suatu kasus yang khusus dalam masalah linear programming. Terus ini juga erat kaitannya sama transportasi tadi ya. Emang transportasi, penugasan, pet problem nanti tuh mereka kayak berkaitan banget. Nah, dari persoalan transportasi, dengan kata lain, kita dapat memecahkan suatu persoalan dengan penugasan menggunakan metode transportasi. Ya, hilang lagi. Terus masuk ke sini sama ini, masih pakai network modeling. Ini sama. Kita langsung load new problem. Oh iya, studi kasusnya. Nih, PT Nusantara memiliki armada kendaraan yang di Cirebon. Setiap saat diperlukan bisa menjangkau kota-kota produksi, Jakarta dan Yogyakarta. Ini kayak tadi kan, sumbernya tuh Jakarta dan Yogyakarta, kota-kota produksi. Dan cabang-cabang yaitu Palembang, Makassar, dan Denpasar, rute yang dapat ditempuh. Kayak ini. Karena penugasan ya gitu ya, jadi ini ada semacam skema kayak apa, pengantaran gitu. Dapat terlihat bahwa dari Cirebon tidak dapat langsung menuju Denpasar. Nah, Cirebon ke Denpasar karena harus melewati kota Yogyakarta dulu. Demikian juga untuk menuju Palembang harus melalui Jakarta dulu ke sini gitu. Jadi bedanya tadi transportasi itu untuk meminimasi biaya. Kalau ini penugasan tuh kayak mana jalur terpendek kayak gitu, semacam itu. Untuk kayak harus lewat mana dulu, kayak gitu. Nah, nanti ini skemanya dan ini ringkasannya kayak ini. Aduh, nah ini kan sesuai ya. Sesuai sama gambarnya nih. Dari Cirebon ke Jakarta itu 30. Dan dari Cirebon ke Yogyakarta itu 220. Cirebon ke Makassar, ini 900.
Terus dari Jakarta ke Cirebon juga 30 kan karena bolak-balik ya. Lalu ke Palembang kayak gini. Nanti tinggal sesuaiin aja. Palembang ke Denpasar nih. Nah, sama tabel jarak antar lokasinya. Nah, kita langsung masuk ke Kan apa-apa. kamu itu membahas modul 5 ya. Sekarang, Enggak, 34. tapi kamu bahasanya itu modul 5 loh, pet problem lah. Kok kok tak lihat loh. Emang, oh, tapi emang pet problem sama ini tuh sama. Hampir sama gitu. Ih, oh iya. Penugasan Ya beda Allah, nah, Gus. assignment. Iya loh. Kalau assignment penugasan itu kan nyari orangnya itu yang menghandle siapa gitu kan. Oh iya, ya ampun. Sorry. Maaf ya teman-teman. Santuy aja. Aku jadi parno. Ya ampun. Tapi ini tetap sama kan pakai apa? Iya bener sih pakai itu Network modeling. modeling. Ah Iya. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi Tadi kebablasan berarti. ada kursi, meja, produk baru, orangnya ada Bimo, ada Kusno yang itu. Oh ini. Oh yang kemarin ku bahas ya Allah. PT Nusantara memiliki 3 orang karyawan. Jadi malu. Yang ditugasi untuk merancang kursi. Produknya ada kursi, meja, dan produk lainnya. Ini. Produk lainnya itu kayak produk baru gitu. Ketiga karyawannya itu ada Bima, Kusno, dan Timbul. Bima memerlukan waktu 4 hari untuk bikin kursi, terus 4 hari untuk bikin meja. Dan untuk Kusno itu ada 8 hari dan 7 hari untuk bikin ini. Sama kayak Timbul juga, bikin kursi, meja, sama produk baru itu butuh sekian hari. Kita lanjut ke sini ya, step-stepnya. Kebablasan baik. Ini dia. Oh, ini udah masuk. Jadi ini kita masuk ke network modeling ya. Mana? Ini. Aplikasinya network modeling masih sama kayak yang tadi. Terus kita new problem. Nah, kita masuk, kalau tadi kan transportation problem, kalau sekarang assignment problem. Di sini tulis masalah penugasan. Objeknya tadi kan ada kursi, meja, sama produk baru. Ada 3. Number of assignment, orang yang pekerjanya itu juga ada 3, Timbul, Bima, Kusno. Oke. Ini. Seperti biasa kita edit namanya. Assignment 1 itu assignment 1 tuh produknya. Tadi kursi apa meja dulu ya? Oh, kursi. Kursi. Ini meja. Ini pekerjanya itu ada Bima, Kusno, dan Timbul. Suaraku kalau kurang jelas ngomong ya. Jelas kok. Timbul. Oke. Nah, ini kemudian dimasukkan kayak tadi yang Bima, kok kursin sih? Bima itu bisa bikin berapa produk gitu. Nih. Jalan-jalan sendiri. Nah,
Bima ada 4 hari dan 3 hari untuk bikin produk baru. Kusno butuh 8 hari bikin kursi, butuh 7 hari bikin meja, butuh 6 hari bikin produk baru. Timbul 2 hari, 3 hari, 1 hari. Nah, langsung ke solve and analyze. Ini sebenarnya kalau misalkan kalian mau save juga bisa di sini filenya save problem. Cuma kan ini buat praktek langsung aja di solve and analyze. Nah, hasilnya kayak gini. Nanti kalian screen capture-nya dari sini ya, jangan dari sini. Kalau misalkan kalian dari sini nanti kelihatan tanggalnya. Kalian pilih di kopas atau apa. Nah, sampai sini. Ini. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pembuatan kursi ditugaskan kepada Timbul. Nah, kursi itu Timbul, meja itu ditugaskan kepada Bima, produk baru itu ditugaskan kepada Kusno. Kalau tadi kan pas inputnya itu nggak mesti ya, kayak Bima itu, ini kan belum ada penugasan nih. Kayak kursi ke siapa, kursi itu Bima 4 hari, Kusno 8 hari, Timbul 2 hari. Berarti kursi ini nanti lebih tepatnya itu ditugaskan ke siapa untuk membuatnya kayak gitu. Jadi satu orang itu membuat satu produk kayak gitu. Nah, meja kepada Bima, produk baru kepada Kusno, masing-masing akan mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya sebesar ini 12 rupiah ya. 2 ding, ini masing-masing 2 per unit ini untuk kursi sama Timbul. Nah, 4 rupiah untuk membuat meja dan 6 rupiah untuk membuat produk baru. Ini 2, 4, 6. Masing-masing itu menghasilkan satu produk. Nah, ini cost per unitnya. Gitu. Aduh, aku nggak pintar menjelasin ya Allah. Grafiknya. Grafik nah. Iya. Ini nanti gagal lagi punya aku. Bisa. Nah, ini grafiknya. Kayak ini ya. Sesuai kan kayak yang tadi itu nih. Timbul, meja kepada Bima, Kusno, produk baru kepada Kusno. Nah, ini masing-masing itu 1 unit. Ini 1, ini juga nih, masing-masing 1 unit. Gitu. Terus, contoh ininya, susunannya. Sama kayak tadi, penugasan. Ada tabel ringkasannya juga. Nah, di sini kan punya aku produk A, B, C, terus melalui proses injection, assembly, inspection gitu. Nah, terus kayak gini nih. Nanti juga pengolahan data, kalian masukin ini input data penugasannya kayak yang tadi. Sama ini solusi masalah datanya. Gitu. Nah, nanti untuk poin analisanya juga kayak gini. Nanti dimasukin grafik ya di tabel selanjutnya di sini. Di gambar selanjutnya maksudnya. Kayak punya ini contohnya dengan pekerjaan assembly dengan tarif biaya 11 rupiah per unit. Pembuatan produk B masuk ke bagian injection dengan tarif biaya 12 rupiah. C ke inspection dengan unit cost-nya 10 rupiah kayak gitu. Nah, nanti kayak kesimpulan dapat dari kesimpulan bahwa untuk mendapatkan biaya pengeluaran yang optimal, karena tadi kan kasusnya juga minimasi ya, berarti seminimal mungkin untuk pengeluaran cost-nya. Optimal menggunakan fungsi minimasi besar 33. Jadi total cost-nya
itu yang paling optimal, paling minimum itu Rp33. Ini sesuai ini juga. Dan pekerjaan masing-masing adalah Rp11, Rp12. Ada tambahan nggak, Du? Oke, tak ingat-ingat. Waktu screenshot tadi, apa namanya, ringkasan harus mencantumkan tanggalnya. Oh iya. Jangan lupa. Ya gini sih. Kira nggak kopas. Jadi mencantumkan tanggalnya ini atau 2018 gitu. Oh ya, terus teman-teman jangan lupa kalau buat studi kasus, gini aja, kemarin kan ada beberapa anak itu yang buat studi kasus, ternyata ketika dicoba itu tuh agak nggak valid gitu. Jadi intinya kalau buat agak sama aja sama studi kasus yang di modul nggak apa-apa, diganti angkanya sama objeknya, variabelnya, gitu untuk meminimalisirkan nggak validnya tadi. Jadi supaya bisa dikerjain gitu loh teman-teman, nggak apa-apa. Jadi rentang angkanya tuh jangan kayak terlalu jauh gitu ya. Iya, Misalkan di sini unit per kosnya 2, nanti kalian bikin unit per kosnya 30 misalnya kayak gitu. Nanti takutnya bikin kayak terjadi trouble lagi kayak gitu. Dan misalkan kan studi kasusnya itu nggak valid kan, itu emang susah cara benerinya gitu loh, karena kita nyari kombinasi supaya biar valid gitu loh. Dan kemarin ada beberapa anak yang nggak valid, terus aku sama Una diskusi nyari kombinasi yang tepat, akhirnya juga tetap nggak ketemu gitu loh teman-teman. Astagfirullah. Kayak gitu mungkin ada yang mau tanya, Mbak, kurang jelas atau kurang paham. Kayak gitu boleh ditanyakan. Hello. Ada? Hai. Sebenarnya step by stepnya udah jelas banget sih yang ada di modul juga. Studi kasusnya kalau valid terus memenuhi step by step pasti bisa. Nah, ini contoh studi kasusku begini. Bu, ada yang mau screenshot, silahkan. Tuh. Gak ada? Diem baik. Ya, Dila suaranya kecil banget. Udah kedengeran, Kak? Udah. Kan di pengolahan data itu kan ada grafik ya, Kak? Iya. Di analisis datanya itu udah termasuk penjelasan grafiknya juga ya? Sebenarnya sih iya, cuma nanti Mbok. Soalnya kan ini untuk semuanya aja ya, misalkan gini. Kayak soalnya nanti kayak dari tabel tampilan solusi sama apa tadi grafiknya itu tuh kadang memang enggak apa ya, kayak punya penjelasan tersendiri gitu loh, nggak mesti sama gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada ya bagus, kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa tuh ada ya, soalnya nah Penting ada tabel solusinya, itu dianalisa, lalu grafik solusinya juga dianalisa. Kalau analisa grafik solution bisa seperti ini, kayak punyaku, misalkan, oh iya ding, oh iya kan kamu nggak aku nggak buka. show. Intinya aku gini sih penjelasannya berdasarkan grafik di atas,
Didapatkan bahwa penempatan atau penugasan manajer pemasaran adalah sebagai berikut. Randy ditempatkan di Surabaya, Triyono ditempatkan di Malang. Cuman kayak gitu sih. Itu lebih singkat daripada yang tabel tabel solution. solusi. Karena kalau tabel solution harus mencantumkan biayanya itu. Pokoknya Sama lebih ini ringkas value asik. totalnya gitu. Iya. Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kak, Nah, ya, mau nanya nih. Kan di setiap apa nih di WinKSB-nya ini kan ada yang nggak ada tanggalnya itu nggak apa-apa. masa ya? Aku baru Iya, tahu malah. Oh, ada yang nggak ada oh iya sih, tanggalnya sih. kayak tadi pas input datanya itu nggak ada ya. Tapi ini kalau di tampilan solusinya, apa, ini, solution for masalahnya, mungkin ada nggak sih yang nggak ada tanggalnya? Nggak ada sih. Ada yang nggak ada, mungkin nanti yang ini ada Kalau ya. ini, Cuman yang kemarin kan sih kalau udah dicoba tuh yang, nggak ada. Oh, paham. Kalau kalau yang ringkasan ini emang nggak ada. ringkasan nggak ada. Tapi kalau yang solusi kan pasti ada tuh. Kecuali ya, misalkan WinKS kalian itu setting tanggal dan waktunya itu apa? Enggak. Apa ya? Ya, Error. gitu. Oh, ada cuman jamnya aja paling. Heeh. Nah, Ya, gitulah. Ini kan sesuai nih, Maret tanggal 29, 2021. Gitu. oke Kak. Oh ya, teman-teman perlu ditekankan lagi ya, diingat-ingat lagi. Jadi, satu kelompok itu kan ada 3 orang. Nah, dari masing-masing modul itu tuh studi kasusnya itu sama. Tapi kalian kalau ngerjainnya itu beda. Gitu. Sendiri-sendiri. Gimana? Maksudnya Mbak, ulangin Mbak. Jadi gini, kemarin tuh masih ada ya yang nanya apa gimana apa kemarin apa astagfirullah, praktikumnya itu satu kelompok itu gimana ngerjainnya, masih ada yang nanya ngerjainnya sendiri-sendiri atau satu kelompok satu laporan lagi, satu kelompok itu satu studi kasus. Tapi untuk pengerjaan laporan itu tetap individu kayak gitu. Nah, nanti pengumpulan laporan itu jadi satu di akhir semester sebelum UAS. Itu pengumpulan itu satu kali, tapi sudah semuanya 9 bab kayak gitu. Selesai gitu. Iya, jadi Ah, kemarin kan udah dibagiin itu ya yang kayak jadwalnya. Jadi untuk ngebahas. Nah, nanti sebelum UTS kita ada kuis. Nah, nanti sebelum UAS kita ada responsi. Nah, nanti di waktu-waktu responsi itu nanti juga kita menerima pengumpulan laporan akhir. Nah, maksimal itu juga sebelum UAS gitu. Itu satu orang satu laporan, isinya 9 bab kayak gitu. Baik, saya Mbak, tak kira modul kemarin 1-2 udah harus dikumpul. Oh, enggak. 4 itu padat banget apa namanya jadwal kegiatannya. Jadi kita bikinnya langsung aja di akhir, nggak membebani kalian. Misalkan dalam 2 minggu ini harus kumpul 2 laporan, enggak lah. Jadi gitu ya. Ngumpulnya tuh bukan
seminggu sekali atau 2 minggu sekali, 2 laporan enggak. Ngumpulnya itu 1 kali, tapi nanti di akhir sebelum UAS kayak gitu. Tapi sudah semua bab Oke, Mbak. gitu. Terus ini udah 2 bab, Mbak ada yang mau tanya lagi? Dipersilahkan. Kayaknya kalau nggak ada, udah sih, Nak. Cukup sih. Udah ya. Ya nanti kalau misal ada kendala kayak kemarin-kemarin bisa PC itu aslabnya masing-masing. Sama ini, kalian ini kan mumpung masih pertemuan awal-awal ya. Kalau bisa itu sambil sambil nyari-nyari studi kasus gitu. Jadi nanti pas pertengahan semester, kalian itu tinggal fokus sama ngerjain. Kayak ngerjainnya juga bisa nyicil-nyicil juga kan. Jangan nanti nyari studi kasus mepet, ngerjainnya mepet, ngumpulinnya mepet, kayak gitu. Soalnya ini juga dari kemarin tuh, dari 3 kelompok, baru 1 sih yang kayak udah mulai aktif gitu, nyari-nyari gitu ya, sedangkan yang lain tuh belum ada. Iya, Mbak, maaf. Ya sih monggo, yang penting mah kalian nggak keteteran nantinya, ini cuma ngingetin. Oke, nggak ada yang nanya lagi, ditutup. Belum ada, Kak. Lanjut, Nak. Oke.